Halo pemirsa TVRI Sumatera Selatan, hari ini berjumpa lagi dengan saya Ranita Rulia dalam podcast Harmoni. Nah pemirsa, hari ini saya akan membahas mengenai warisan budaya yang ada di Sumatera Selatan. Kalau biasanya Sumatera Selatan itu terkenal sama pempeknya atau songketnya atau bahkan jembatan Amperanya. Nah kali ini saya akan ngobrol seputar kesenian teater Dul Muluk. Apa sih Dul Muluk itu? Udah jarang didengar, tapi sebenarnya kalau untuk generasi milenial sepertinya tuh masih sering gitu dengar apa itu Dul Muluk. Nah tapi nggak tahu nih adik-adik kita yang Gen Z masih sering nggak sih dengar istilah Dul Muluk. Nah untuk itu saya mau ngobrol bersama Kakak Randi hari ini. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Kak Randi? Sehat alhamdulillah. Seorang pelaku seni Dul Muluk generasi keempat. Bukan main. Banyak ya. Banyak. Berarti dari mana tuh Kak? Dari buyut ya? Puyang kalau. Iya ya, Puyang kali ya. Jadi memang kami itu saya itu generasi keempat, bapak saya generasi 3, kakek terus buyut. Buyut. Iya. Oke, berarti buyutnya Kak Randi inilah yang memperkenalkan Dul Muluk di Sumatera Selatan sehingga menjadi kesenian di Sumatera Selatan atau gimana ceritanya Kak? Sebenarnya kalau dari ada catatan dari Pak Abdullah Saleh, buku judulnya Dul Muluk. Di situ kan ditulis bahwa pertama kali Dul Muluk itu masuk ke Palembang dalam bentuk pepecahan syair oleh Wan Bakar. Wan Bakar ini pedagang keturunan Arab yang menjual hasil hutan ya pada waktu itu ya. Nah setelah dibacakan, banyak yang tertarik. Setelah itu berlanjut menjadi kelompok pembaca syair. Setelah itu baru ada namanya Wak Nang Nong. Dia mencoba syair itu diadegankan. Nah itulah. Jadi adegan-adegan Dul Muluk itulah yang menjadi kekayaan intelektual kita sebagai masyarakat Sumatera Selatan, begitu Kak. Dan akhirnya berkembang juga di dalam Dul Muluk itu enggak cuma teater aja ya, drama gitu ya Kak. Ada musik. Betul. Ada apa aja nih Kak di dalam Dul Muluk itu? Kalau unsur seni yang terkandung cukup lengkap di Dul Muluk. Ada syair. Syair itu ya diangkat dari diangkat dari syair Abdul Muluk itu sendiri ya. Yang misalnya dari gaya bahasanya itu berrima AABB atau AA gitu ya. Misalnya Daulat Paduka Tuanku yang bijak bistari dengan sebenarnya saya berperi. Apalah kabar dalam negeri, coba kau bilang nyata dan pasti supaya saya dapat mengetahui. Jadi semua. Itu syair tadi ya Kak ya. Kalau dari musik itu bagian penting dari pertunjukan karena dia itu peralihan adegan pakai musik gitu ya. Ada juga kostum dan juga latar belakang, kemudian make up. Jadi seni rupanya ada, musiknya ada, sastranya ada, keaktoran juga ada. Oke. Dul Muluk. Kenapa namanya Dul Muluk? Kenapa nggak Dul apa gitu? Iya, Dul Soleh gitu misalnya Dul. Belulu. Al Dul. Al Dul ya. Iya kenapa? Al XL ya. Ada sejarahnya nggak Kak? Jadi Dul Muluk itu diambil dari nama tokoh utamanya, namanya Sultan Abdul Muluk. Jadi karena sederhananya masyarakat kita ini, yuk kita nonton Sultan Abdul Muluk. Jadi Abdul itu dipanggil Dul gitu ya, Dul Muluk jadi seperti itu ya. Nah akhirnya, tapi dari syair Abdul Muluk itu sendiri berkembang ada satu syair lagi yaitu syair Zubaidah Siti namanya. Nah akhirnya syair Zubaidah Siti juga cerita ya. Jadi memang syair Abdul Muluk ini diciptakan oleh Raja Ali Haji yang bertempat tinggal di Pulau Penyengat Indrasakti, Kepulauan Riau. Nah itu syairnya punya situ. Nah syair ini berada di kompilasi buku syair yang berjudul Kejayaan Kerajaan Melayu. Nama bukunya. Di situ ada syair Laila Majnun dan lain-lain, termasuk syair Abdul Muluk. Nah itu tadi. Jadi ada satu syair lagi yang dipakai dalam pementasan Dul Muluk dan akhirnya menjadi bagian dari Dul Muluk sendiri, namanya syair Zubaidah Siti. Ya. Dul Muluk itu sendiri pakai bahasa Palembang ya Kak ya? Kalau bahasanya atau dia pakai bahasa apa, daerah mana gitu aslinya? Bahasanya bahasa Melayu dia. Bahasa Melayu lama ya, karena aksaranya itu dari tulisan pencatatan syairnya itu menggunakan aksara Arab Melayu. Berarti kayak penggabungan beberapa budaya juga ya sebenarnya Dul Muluk ini. Arab gundul itu loh yang tidak ada tanda bacanya gitu. Oke. Nah, sekarang kan udah generasi baru Gen Z gitu kan ya Kak ya. Nah,
pakem-pakem yang dulu gitu masih nggak sih dijaga sampai sekarang, apa ikut berkembang juga sesuai perkembangan zaman? Nah, kalau untuk masalah pakem itu bagian yang paling penting di Dulu Muluk memang karena nih. Jadi kalau tidak ada pakem itu jadi tidak dianggap Dulu Muluk. Jadi pakem-pakem Dulu Muluk masih bertahan itu yang pertama gaya bahasa yang tadi yang sajak ABB, kemudian yang kedua cerita tidak diganti, kemudian bermas di opening cerita dan beberapa adegan itu dinyanyikan. Jadi ada beberapa hal-hal yang dirubah juga seperti peran wanita kan dulu diperankan oleh laki-laki pada masa permulaan. Sekarang peran wanita dimainkan oleh wanita gitu ya. Karena kalau dulu kan mungkin ya tahun berapa sih? 1902 ya. Pertama kali Dulu Muluk diadegankan, kemudian berlanjut sampai 1942 gitu ya. Masa kolonial Jepang baru berkembang menjadi teater utuh. Mungkin mengajak perempuan untuk dalam pementasan Dulu Muluk itu sulit karena memang Dulu Muluk ini ditampilkan semalam suntuk ke arah nih. Mulai dari habis Isya sampai jam 4 subuh. Jadi kayak wayang kulit itu ya. Panjang ya yang bikin naskahnya. Panjang sekali. Jadi syair itu dikonversikan menjadi naskah itu luar biasa. Dan itu kekayaan intelektual kita. Iya, makanya di zaman itu membuat itu pasti sulit ya gitu ya, Kak ya. Oke, yang menjaganya juga sekarang gimana tantangannya menjaga Dulu Muluk ini? Kalau tantangan sekarang sebenarnya kita harus merubah ya, mau mengikuti zaman. Kalau biasanya Dulu Muluk ini harus ditemukan di panggung konvensional, sekarang kita harus berjuang gimana caranya Dulu Muluk ini bisa masuk ke sosial media. Karena memang sosial media itu menjadi salah satu bagian pertunjukan saat ini ya. Nah, kita juga kemarin sempat membuat kegiatan namanya Sayembara Aktor Dulu Muluk. Itu kita upload ke sosial media dan alhamdulillah direspon sama siswa-siswa. Ada beberapa siswa SMP 12, SMA 10 ya, Muhammadiyah 2, Muhammadiyah 1 dan sebagainya ya. Ada SMA Sumsel dan lain-lain. Itu alhamdulillah kita sudah pilih 13 aktor. Nanti setelah itu kita akan melakukan pelatihan untuk adik-adik tersebut. Iya. Itu setiap tahun, Kak? Ada sayembara itu gimana tuh? Kalau sebenarnya mungkin bisa jadi setiap tahun, tapi memang kita itu dibantu pendanaannya sama BPK Wilayah 6. Kalau sekarang jadi Balai Pelestarian Kebudayaan Sumsel ya. Sumsel sekarang Pak Sugiharta. Nah, dari dana FPK itu fasilitasi pelestarian kebudayaan kita ajukan sayembara aktor. Nanti di puncak kegiatan mereka akan tampil semua nanti. Di Dulu Muluk ya, di teater di Geraha Budaya. Nah, kalau misalnya dari jalan ceritanya itu kan menceritakan tentang Raja Abdul Muluk ya. Nah, kalau misalnya di zaman sekarang ceritanya gimana, Kak? Apa tetap menceritakan itu atau ada akhirnya pencampuran dengan cerita-cerita yang lebih modern gitu? Iya ya. Nah, jadi memang sejauh ini sebenarnya terjadi sekarang. Terjadi. Jadi beberapa kesempatan di akhir-akhir ini di beberapa bulan ini kita kolaborasi dengan pegawai-pegawai Pusri. Itu pada HUT Pusri yang keberapa ya kemarin di Desember ya. Kemudian kemudian kita juga kolaborasi sama dokter-dokter THT. Nah, memang Ikatan Dokter THT Sriwijaya itu mereka semua yang tampil kita fasilitasi sebagai pelatih aja. Nah, ternyata memang mungkin relevannya Dulu Muluk itu tetap menjadi hiburan masyarakat dengan mengikuti tren saat ini gitu ya. Misalnya dengan iringan musik yang disesuaikan misalnya ya. Nah, cuman memang jadi kita itu buat beberapa segmen Dulu Muluk lah. Satu segmen yang memang hiburan rakyat seperti itu, satu segmen lagi memang idealisnya Dulu Muluk gitu. Jadi secara utuhnya Dulu Muluk, karena Dulu Muluk ini termasuk di genrenya musik teater klasik ya. Sama kayak wayang kulitnya Jawa yang membawa cerita Mahabharata dan Ramayana ya. Sama Dulu Muluk juga seperti itu, membawa cerita Abdul Muluk dan Zubaidah Siti gitu. Nah, kalau jalan cerita berarti alat-alat musiknya juga ikut menyesuaikan atau itu tadi kayak ada pakemnya ini nggak boleh nih misalnya pakai ini gitu atau gimana, Kak? Iya, kalau jadi gitulah kita bikin beberapa menu seperti itu ya. Jadi yang menu yang original atau masa permulaan itu menggunakan alat musik yang sederhana seperti tawa, viol, beduk dan gendang. Nah, kalau sekarang kita sesuaikan bisa jadi menggunakan drum elektrik ya, keyboard dan lain-lain.
Seperti itu Kak Rani. siap. Waduh. Pernah nonton dulu Kak Rani pula? Waktu itu kayak di tahun berapa tuh di acara kondangan. Waduh, cukup Bener lama nggak ya. sih? Iya. Di tahun tapi 2016 kayak. 2016. Dan itu juga di daerah Kertapati atau mana Iya, itu. Waktu itu betul. memang lagi kerja sih sebenarnya, jadi liputan sebenarnya, jadi kayak ada Dul Muluk gitu. Iya. Kayak gini, dan emang waktu itu malam. Emang semalam suntuk gitu ya Iya, Kak? semalam suntuk memang seperti itu. Sekarang masih nggak tuh semalam suntuk? Sekarang sudah jarang ya, sudah jarang Kak Rani. Jadi durasinya memang dipersingkat gitu Iya, ya Kak ya? durasinya sekarang kita lebih masuk ke event-event yang tertata rundown gitu ya. Iya. Jadi memang durasinya kadang-kadang maksimal cuma 25 menit sampai 30 menit. Kalau sekarang gitu. Baiklah. Nah, selain tadi mengadakan sayembara gitu Kak, kalau misalnya sanggar-sanggar sekarang banyak nggak peminatnya? Dari umur berapa aja sih sekarang tuh peminat Dul Muluk? Mungkin kalau yang jadi ceritanya gini. Tahun kemarin itu ada festival teater Dul Muluk Pelajar yang diselenggarakan oleh Disbudpar Provinsi Sumsel. Itu alhamdulillah dapat 10 peserta dan kegiatan itu dilaksanakan 2 hari. Ternyata ketika tahun ini tidak ada festival teater Dul Muluk Pelajar itu adik-adiknya nagih. Karena ini Berarti mana menarik ya, seneng ya? Iya, teater menarik. Dul Muluk. Sampai ada yang nge-DM kan, Kak, ini pengen lagi tampil Dul Muluk gitu katanya. Jadi memang mungkin ya menurut ya, akhirnya kita putuskan kita punya pemikiran mungkin ketika Dul Muluk ini dikenalkan di lingkungan sekolah, siswa-siswa sekolah itu akan mendapat informasi Dul Muluk gitu ya, yang akhirnya mereka kenal dan mungkin akan menyukai gitu ya, karena kata orang kan tak kenal maka tak sayang. Kata sayang. Nah pemirsa, untuk yang belum tahu nih gimana sih pentas Dul Muluk ini, saya punya videonya. Iya. Nah ini nanti Kak Randi ceritain kayak gimana sih ini kenapa ada video ini? Iya. Katanya ikut lomba ya? Ikut lomba. Ikut lomba. Dalam rangka apa tuh Kak kemarin video ini lombanya? Kalau tidak salah nama eventnya Art Normal apa gimana? Oke. Kegiatan New Normal. Nasional ya? Nasional. Difasilitasi satu grup 2 juta Mas. 2 juta rupiah Mas satu yang 10 nominasi. Ini prosesnya lama nggak Kak kemarin bikin video ini? 1 hari selesai. 1 hari selesai. Iya, pakai Itu HP. Naskah jadi dulu atau gimana sih kalau misalnya Dul Muluk itu? Cuma briefing aja, briefing nanti. Nah ini nih pemirsa nih, ini coba di briefing aja nih. Iya di briefing aja nih. Jadi dia ini 2 orang ini hadam namanya. Hadam yang satu menggunakan masker, tapi karena sudah kelamaan jadi mukanya jadi belang. Oh paham. Iya. Oh ini ya momen nyeritain corona, Iya, COVID ya. corona waktu itu. Oke. Cuma 1 hari video. Waktu itu menang atau juara berapa kemarin Kak? Kemarin tuh 10 besar dia, nasional 10 besar. Difasilitasi kalau tidak salah uang 2 juta rupiah kemarin. Oke, untuk buat video ini. Sama makan gratis di rumah masing-masing. Iya. Saya juga dong kapan-kapan mau diajak makan gratis. Iya, boleh. Sama suami dan anak di rumah. Boleh. Iya. Nah, kalau untuk pemerannya sendiri nih Kak, kalau yang di sini kan udah dewasa-dewasa ya. Kalau misalnya dari umur sendiri pemain Dul Muluk ini boleh nggak sih dari anak kecil? Iya, boleh. Jadi memang dulu ada momen pernah yang tampilnya malah anak kecil semua. Oh iya. Namanya Dul Muluk kecil. Dulci namanya waktu itu. Ya tampil. Kecil. Anak itu, SD semua. Program dari Kakak atau memang ada program dari pemerintah saat itu? Kemarin orang tua kita yang buat itu ya. Jadi anak-anak SD diproses berapa lama kemarin ya? Berapa bulan tampil di TVRI Sumatera Selatan. Oke. Iya. Tahun berapa tuh Kak? Tahun berapa ya? 90-an ya. 90 berapa ya? 95 gitu. Jangan-jangan Kakak dulu ya? Iya, saya ikut tampil ya. Tapi figuran gitu ya? Iya, cuma diem aja. Iya. Dari umur berapa tadi Kak Randi cerita 4 tahun ya udah giat di Dul Muluk ya kalau Kak Randi sendiri ya? 5 tahun ya? 5 tahun. Itu cuma duduk-duduk dulu aja tuh? Iya, pelangak-pelongok ya. Cagak-cuguk juga kalau di Palembang. Cagak-cuguk juga. Kata orang Palembang itu. Sepaket tuh. Sepaket 3C. 3C.
Oh ini Iya. bertiga nih mainnya Iya ya, Kak, ya? bertiga. Jadi syarat videonya itu dalam frame video maksimal 3 orang, menjaga jarak dan ikuti protokol kesehatan gitu kita ya. Di protokol. Iya gitu. Yang pasti sudah di swab galan ya? Apa swab ya? Iya benar. Iya, di Bisa. swab. Udah negatif semua ya Kak? Negatif ya. Iya benar negatif. Tapi Masa iya positif? Iya, positif Nggak berani. positif buntu ya. Waktu itu ya, positif buntu. Nah itu gimana sih kayak dapetin chemistry-nya? Apalagi kan tadi kayak katanya cuma briefing aja kan, Iya, nggak cuma ada briefing. naskahnya. Gimana tuh membangun chemistry antara sesama pemainnya? Jadi memang kita bertiga ini sudah sering ketemu. Oke. Satu tongkrongan juga ya. Jadi Wak Dola ini kan senior kita nih sebenarnya nih. Jadi waktu itu ya beliau ini adalah entertainer ya, penyiar radio, pelawak, pantomim juga, dan jam terbangnya udah jauh ya. Nah yang satunya pakai kopiah hijau itu namanya Saleh. Kalau sekarang dia ini di program TVRI namanya Nyenyes kalau nggak salah ya. Nyenyes, iya, betul. Nyenyes. Nah pada waktu ketemu Saleh ini waktu itu dia masih SMA, mungkin ini baru lulus SMA mungkin ya. Kalau 2000 berapa sih ini? 2021 ya new normal ya. 2021 2022 ya. 2021 2022. Iya, new normal waktu itu Saleh mungkin udah nganggur dari dulu sih nganggur dia ini. Jadi nganggur. Ini Saleh Iya. kalau nonton kesel nggak nih? Nonton mungkin dia bahagia ya. Paling sekarang keselekan paling. Jadi kita ajak. Jadi memang pada waktu itu yang bisa kita jangkau lah ya, teman-teman yang bisa kita jangkau 2 orang ini. Kemudian kita briefing singkat. Kita fitting baju lah paling-paling ya, baju apa yang cocok buat Saleh karena ini bajunya sederhana ya, karena yang ada di rumah saja. Kalau mau ke Sanggar kan jauh ya gitu waktu itu ya. Nah kalau dari pemerintah sendiri selain tadi misalnya kolaborasi di saat acara ulang tahun gitu biasanya ya, ada bentuknya apa lagi Kak? Apa ya? Kalau pemerintah nih alhamdulillah kita lagi mesranya sama Disbudpar. Disbudpar kita ada Pak Rudi. Kemarin Pak Rudi minta kita tampil di opening festival Sriwijaya Dulu Muluk. Kemudian juga ada Pak Agung, Mas Agung itu juga perhatian dengan Dulu Muluk. Dia bikin program kalau tahun ini berkolaborasi dengan Taman Budaya Sriwijaya. Kita bikin pelatihan talent show seni pertunjukan Dulu Muluk itu nanti 50 siswa yang akan dilibatkan dalam pelatihan tersebut selama 2 hari. Jadi memang alhamdulillah ya kalau kegiatan-kegiatan ini sudah berjalan kalau di provinsi. Kalau di kota ini masih belum ada kalau di kota ya. Iya. Pengen ya misalnya kayak ada nonton festival Dulu Muluk gitu kan, sekarang banyak ya ruang publik kayak CFN atau betul. CFN bisa tuh Kak nanti diadain acara karena kayaknya yang datang juga banyak ya, rame kemarin antusiasnya kan, bisa diadain di situ. Nah kalau misalnya Dulu Muluk tadi kan menceritakan tentang Raja Dulu Muluk itu tadi ya Kak. Pernah nggak kayak Dulu Muluk itu membawakan mungkin tema-tema yang terkini gitu tentang isu-isu politik bahkan ada juga nggak sih? Kalau kadang kan kalau misalnya kayak teater-teater kayak Lenong gitu kan nyerempet-nyerempet gitu ya. Kalau di Dulu Muluk ada nggak sih kayak gitu atau pure ya udah kesenian Sumsel aja gitu? Di Dulu Muluk ada, jadi memang ada segmen yang kita bisa menyentuh ke situ sebenarnya. Jadi memang alur ceritanya itu tetap baku seperti itu, tapi ada beberapa fragmen cerita yang kita bisa arahkan ke sana. Misalnya di bagian dialog hadam gitu ya. Jadi kan ada hadam yang kalau di Jawa itu Punokawan yang lucu-lucu ya. Nah kalau di Makyongnya Riau itu ada namanya Awang ya. Nah kalau di Palembang tuh kalau di Dulu Muluk ada hadam. Hadam ini dialognya sangat demokrasi sekali ya, sama demokratis ya. Jadi dia bisa membahas apa saja dengan menggunakan bahasa daerah mana saja gitu ya. Misalnya di Palembang dia tampil pakai bahasa Palembang, keluar dia pakai ke Pagaralam dia pakai bahasa Pagaralam gitu ya. Nah disitulah dia bisa membahas. Misalnya kemarin kita juga membahas masalah dialog raja yang artikulasi tidak jelas. Oh gimana tuh? Jadi raja ini karena artikulasinya tidak jelas, poinnya min 5 jadi bisa jokesnya seperti itu. Ada jokes-jokes kayak gitu ya Kak. Iya. Nama nyongsong Palembang emas. Ya, wah, betul kan? Indonesia emas. Iya, tentunya budaya kan juga harus dikenalkan mungkinnya ke mancanegara. Ada nggak Kak sekarang kayak usaha-usaha dari kakak gitu sebagai pelaku seni atau dari pemerintah untuk mengenalkan itu juga tidak hanya di Indonesia saja, Palembang saja gitu. Ada nggak usaha untuk luar negeri? Kalau Tanggai gitu kan sering dibawakan gitu. Betul. Memang kalau untuk tari sebenarnya
cukup mudah ya kalau diperkenalkan di luar negeri karena dia bahasanya bahasa gerak. Oke. Nah kalau dulu kan dia bahasanya bahasa oral gitu ya, jadi mungkin terkendala di bahasa. Tapi memang pernah ada kesempatan kita kemarin ditonton sama orang-orang Belgia ya, datang ke Palembang, dia mau undang kita ke sana katanya ya buat event di situ. Gitu. Jadi berapa kali memang kita coba sajikan itu dan menggunakan bahasa Inggris yang ala kadarnya ya. Orang Palembangnya ketawa, orang Belgianya bingung. Ini orang ketawa ngetawain apa? Mungkin dalam hati dia kan. Ngetawain nggak ngerti gitu. Iya, ngetawain bahasa Inggrisnya meletot ternyata ya. Orang gitu. Tapi sempat itu, sempat. Iya, sempat ya. Sempat ke Malaysia juga sempat kemarin. Iya. Iya, datang. Tahun berapa tuh Kak ke Malaysia? Berapa ya? 2004 mungkin. Ke Malaysia masuk karena tadi kan bahasanya Melayu ya, Kak. Jadi masih ngerti lah masih orang nyambung Malaysia. lah dikit ya. Dan kita juga bisa menirukan bahasa Malaysia ya. Benar. Iya, dua singgit ya. Iya kayak gitu ya. Aduh, Kak. Nah jadi ini. Nah kalau suka duka terbesar sebagai generasi keempat gitu kan, udah di generasi pertama banyak peminatnya gitu kan, suka duka ada di generasi keempat nih apa Kak Randi? Iya ya, suka duka kita yang paling kalau dari awal-awal main Dul Muluk kita bahagianya itu ketika Dul Muluk ini diajak keluar daerah gitu ya, keluar kota. Misalnya berangkat kemarin ke Festival Anjungan, pernah juga ke Festival Teater Rakyat di Banten dan terakhir apa ya, festival apa yang di GKJ yang di Jakarta kemarin tuh, Festival Teater Nasional apa ya gitu ya di GKJ. Nah itu jadi bahagia kita tuh bisa silaturahmi dengan seniman-seniman di luar dan kita juga bisa lihat mereka, cara mereka mengemas pertunjukan dari segi lighting, kostum, teknik tata pentas dan transisi pertunjukan itu kita bisa belajar dari situ ya, dari experience itu. Kemudian kita juga bisa bersilaturahmi, itu bahagianya kita seperti itu. Kemudian kita juga bangga juga kalau misalkan nanti seandainya Dul Muluk ini bisa lanjut ya lestarinya. Kita juga kadang-kadang bersyukur tiba-tiba dapat telepon, Ren tampil ya. Wah itu alhamdulillah bahagia sekali ya. Kalau anak-anak sedang disiapin untuk generasi kelima Dul Muluk. Iya, ini udah disiapin untuk generasi kelima ini. Nah, kalau dukanya ya banyak sih ya. Dukanya itu kalau Dul Muluk ini sudah berapa kali dianggap punah sebenarnya ya. Iya. Dianggap punah. Kayak jadi cuma terdengar namanya aja ya Dul Muluk, tapi di mana nontonnya? Di mana nontonnya ya betul. Iya kan, kayak ya nontonnya ya kayak tadi ketika pas ulang tahun Sumsel aja gitu, misalnya acara-acara tertentu aja yang kadang masyarakat tuh bahkan nggak tahu gitu kan. Nah, itu acara kan kita tahu kalau acara ulang tahun terkadang kayak pemerintah aja gitu kan, atau kalangan tertentu aja. Oke. Iya. Karena di apa? 30 menit lagi waktunya udah mau selesai. Udah. Kurang ya? Kurang kayaknya ya. Ternyata nyaman ya ngobrol sama Kak Rani ya. Iya. Kalau gitu apa nih harapannya untuk agar si Dul Muluk ini tidak aja menjadi tradisi tapi memang akan berkembang maju dan pesat di generasi kita yang selanjutnya? Iya, harapan kita mudah-mudahan podcast hari ini itu bisa didengar sama Kepala Dinas Pendidikan lah ya, betul. Yang akhirnya nanti membuat sebuah surat bahwa misalnya guru seni budaya itu harus mengenalkan budaya di sekolah. Harapan kita itu dan mudah-mudahan dari dikenalkannya Dul Muluk itu muncul peminat-peminat Dul Muluk yang akhirnya nanti bisa bergabung dengan kita melestarikan Dul Muluk menjadi pewaris selanjutnya. Mungkin itulah harapannya dan kemudian harapan kita mudah-mudahan Dul Muluk banyak job, amin. Amin. Iya, karena memang solusinya sih panggung ya. Ketika permintaan panggung misalnya nih Sanggar Harapan Jaya nih, ditelepon Ren tampil ya, wah kita udah full sampai bulan 6 misalnya. Nah akhirnya kan muncul grup lain. Iya, grup lain. Betul. Grup lain juga ditelepon, wah kita udah full nih sampai bulan 5. Akhirnya muncullah grup satu lagi. Ketika permintaan itu semakin banyak, grupnya juga harus semakin banyak dan disitulah mungkin akan hidup Dul Muluknya. Oke. Kalau untuk minatnya sendiri Kak, sekarang gimana nih? Kalau minat warga Palembang sebenarnya masih ada ya. Jadi Palembang ini mungkin warga Palembang juga masih memiliki romantisme dengan Dul Muluk ya. Jadi kadang-kadang kalau ada pentas Dul Muluk di BKB itu pasti rame yang nonton. Kemarin juga di CFN kita 2 kali tampil, yang nonton juga rame. Kemudian di Sawer juga sampai berapa ya 1 juta lebih gitu kan di Sawer sama warga-warga Palembang. Yang artinya mereka tuh ada kerinduan juga. Cuman memang Dul Muluk ini
belum bisa pentas dengan harga terjangkau ya memang ya, karena orangnya banyak. Betul. Itu salah satu yang menjadikan Dul Muluk akhirnya jarang dipilih gitu. Iya, Karena organ lebih murah gitu. Organ lebih murah dan tari India lebih eksotis ya. Ya, jadi seperti itu. Walaupun laki-laki yang nari ya. Jadi Dul Muluk ini minimal tampil misalnya 10 orang ya. Pemusiknya satu, yang angkat pikul sama sound systemnya sekitar 3 orang. Itu biaya untuk produksi Dul Muluk itu aja saja mungkin bisa tembus 1,5 juta gitu. Sedangkan kemampuan daya beli masyarakat mungkin tidak sampai 2 juta atau 3 juta. Jadi memang banyak yang telepon tapi minta di harga 1 juta, 1,5 gitu ya. Kita belum bisa bantu, mohon maaf sekali. Tapi mungkin nanti kita cari solusi ya. Nanti cari solusi. Misalnya akhirnya aktor yang baru-baru bisa ditampilkan dengan apa ya, dengan tujuan proses belajar mungkin bisa ditampilkan dengan budget yang terjangkau. Mungkin jadi solusi. Terima kasih Kak Randi sudah ngobrol-ngobrol seputar Dul Muluk hari ini. Semoga kesenian Dul Muluk tentunya lestari gitu ya Kak. Tidak hanya menjadi kreasi karya gitu, tapi juga membawa rezeki. Amin. Terima kasih pemirsa TVRI Sumatera Selatan telah menyaksikan podcast hari ini. Saya Rani Tarulia beserta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.